Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para penyanyi, para ustadzah, para guru, para hajjah, terkhusus kepada, ini saya harus sebut satu-satu, kalau enggak nanti saya kuat, saya khawatir nggak bisa pulang. Ketua DKM Masjid Baitur Rahman beserta seluruh pengurusnya, terima kasih atas fasilitas yang telah diberikan kepada kita semua untuk kita sama-sama mencari ilmu, Ibu. Mudah-mudahan beliau semua diberikan kesehatan dan keberkahan sehingga terus bisa mengurusi masjid ini, memakmurkan masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati, saya taklimi penasihat Muslimat NU Kota Depok, Ibu Haja Asri. Kebetulan ini saudara saya, Ibu. Ketemu saudara, sudah ketemu, sudah tua baru. Kemudian Ibu Haja Titi Aisyah, Ibu Haja Dewi, Bu Dewi Srifan ya? Ya, tadi sudah WA saya, beliau izin ada urusan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan beliau-beliau ini selalu sehat, panjang usia, terus bisa memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini yang terhormat dan kami muliakan Bunyai Zainuddin. Beliau ini guru saya dari dulu, Bu. Saya tinggal di Depok itu tahun 2002. Nah, kiai yang pertama saya sowan itu memang Buya Zainuddin. Dari beliau saya banyak banget belajar bagaimana ketakdiman seseorang walaupun ilmunya sangat dalam dan tinggi, bagaimana kerendahan hati beliau, dan tentunya yang terkesan buat saya itu keikhlasan beliau. Saya pengen nangis, Bu. Al-Fatihah. Amin. Mudah-mudahan beliau dilapangkan kuburnya, ditempatkan di tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya melahirkan berapa kali itu Ibu Nyai dan Pak Yai itu datang melihat anak saya dan mendoakan. Alhamdulillah Bu Nyai, berkat doa Bu Nyai dan Pak Yai, sekarang anak-anak saya sudah bisa ngaji. Alhamdulillah. Yang kami hormati Ketua PC Muslimat NU. Beliau adalah siapa, Bu? Kurang terkenal seantero. Ibu Nyai Haja Siti. Siapa ya, Bu? Lulu Mufliha SPDI Al-Hafidhah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, memberikan keberkahan, memberikan kemudahan dalam semua perjuangan beliau yang tidak ada hentinya, terutama dalam membesarkan dan memakmurkan muslimat Kota Depok. Mudah-mudahan Allah memberikan kecanduan pada beliau untuk terus murid-muridi muslimat NU Kota Depok.
Saya seakan-akan di Surabaya. Kalau sudah candu itu nggak mau berhenti, Bu. Ya, kita doakan semoga beliau istiqomah dan tidak cukup istiqomah tapi kecanduan. Amin ya robbal alamin. Beserta seluruh jajaran PC dari mulai sekretaris, wakil ketua sampai anggotanya. Kemudian pengurus harian sudah saya sebut tadi, ketua PC Muslimat Harian, pengurus PC Muslimat Harian seluruhnya, seluruh ketua PAC, panjang-panjang Bu, seluruh ketua PAC sekota Depok beserta seluruh jajarannya mulai harian, mingguan, tahunan. Ya kan Bu, pengurus itu ada yang datang cuma seminggu sekali, ada yang mikirin organisasi itu hanya sebulan sekali, ada Bu, itu namanya pengurus bulanan, bukan pengurus harian. Tapi kalau pengurus harian, kenapa dibilang pengurus harian? Karena sehari-harinya ya pikirannya mikirin organisasi. Kepada seluruh ketua ranting, anak ranting sekota Depok, ada berapa itu ranting sekota Depok itu? 63 anak rantingnya, anak ranting banyak. Semalam itu saya lagi rapat PP Muslimat Zoom, saya ditanya anak ranting Depok berapa? Waduh banyak, nggak bisa ngitung. Ya banyak itu kan ada datanya nggak ada di saya, saking banyaknya. Kepada seluruh ibu-ibu jamaah muslimat sekota Depok yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama saya ibu-ibu. Alhamdulillah saya hari ini bahagia sekali, saya hari ini senang sekali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kumpul dengan ibu-ibu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ibu-ibu yang penuh semangat dan insya Allah nanti ibu-ibu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Makanya saya bahagia sekali nanti ibu-ibu kalau masuk surga ingat pernah ada saya, makanya saya berdiri Bu, ingat ya wajah saya berdiri. Ingetin ya, kalau nanti masuk surga belum ketemu saya, bilang ya Allah teman saya masih ketinggalan satu, ya namanya Lia. Makanya saya datang ke sini biar ditarik sama ibu-ibu nanti masuk surga. Amalan saya tidak seberapa, makanya saya nyari bantuan kepada ibu-ibu di sini. Makanya saya bahagia sekali. Terlihat nih ibu-ibu bahagianya datang ke sini. Ya, saya tidak bisa bayangin Bu Asri semalam itu ibu-ibu kayaknya nggak bisa tidur. Untungnya sama Bu Lulu diwajibkan seragam, jadi nggak repot-repot nyari baju. Saya bayangin kalau disuruh pakai baju bebas nggak tidur semalam, matchingin baju. Ya, baju ini cocoknya sama jilbab mana ya? Oh ini nggak cocok, semua jilbab dikeluarin. Makanya alhamdulillah diwajibin seragam, jadi semalam masih sempat tahajud. Alhamdulillah, kebahagiaan itu juga berpahala Bu. Kita mencari baju bagus itu kan ibu bahagia kan, mau datang ke sini. Nah, kenapa saya bilang ibu-ibu itu makhluk manusia pilihan? Karena penghilangnya ibu-ibu itu pengajian. Coba, ya, rekreasinya ibu itu pengajian, rekreasinya pahala. Dimana nggak manusia pilihan? Yang sebelah sana rekreasinya itu nyari spot bagus kemudian foto-foto. Ibu-ibu di sini loh, rekreasinya pengajian ke Masjid Baitur Rahman, menghidupkan muslimat. Gimana nggak manusia pilihan? Ya. Hendaknya alhamdulillah saya bisa berada di tengah-tengah ibu sekalian. Salatullah salamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, manusia pilihan, manusia yang selalu manusia yang diutus oleh Allah untuk membenahi akhlak manusia sedunia. Dan kita selalu ittiba kepada beliau. Tentunya
Muslimat NU adalah salah satu jalan, salah satu wadah untuk kita bisa terus di atas rel yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bu, segini banyaknya nggak semua lulusan pondok kan Bu? Tidak semua ngerti Al-Quran kan Bu? Tidak semua bisa baca kitab? Oh tuh, persis sama saya. Nah, makanya adanya Muslimat NU itu penyelamat bagi kita. Ketua-ketuanya yang di sini ini yang mengikuti, yang mengatur kegiatan-kegiatan muslimat yang sudah digariskan panji-panjinya oleh Hadrat Syekh Mbah Hasim Asy'ari. Jangan Hasim Muzadi ya Bu ya, beda. Kalau Mbah Hasim itu pendiri NU. Di NU itu ada Muslimat, ada Fatayat, ada IPPNU, ada Ansor, ada IPNU. Nah, yang mendirikan yang paling atas kan PBNU, dan dulu NU itu yang mendirikan Mbah Hasim Asy'ari. Kalau Kiai Hasyim Muzadi pendiri Pondok Pesantren Al-Hikam, pernah jadi ketua PB. Karena saya masih sering Bu, ayo pendiri NU siapa? Mbah Hasyim Muzadi. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, maka muslimat ini ada itu untuk jalan kita, untuk mobil kita, biar kita itu tidak kesasar Bu. Pokoknya ibu ngikut aja apa yang kata pengurus, insya Allah selamat. Gak ngerti dikit gak apa-apa Bu. Pokoknya kalau ada yang doa ikut amin. Ada sholawatan kalau seandainya nggak hafal, tadi sholawat ahdiya nggak hafal, seandainya sholawat nahiyah nggak hafal, ibu tinggal bilang gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, shollu alaihi, shollu alaihi, shollu alaihi. Itu saja. Dia kan baca sholawat, kita jawab. Itu Bu, saya kasih resepnya. Dan pahalanya sama dengan mereka yang sudah berdiri, suaranya kenceng sampai haus, baca panjang, dengan ibu cuma shollu alaihi, shollu alaihi, shollu alaihi. Itu pokoknya ikut aja, insya Allah sampai di surga bareng Mbah Hasim Asy'ari. Saya tidak ngomong banyak muslimat, itu kewajibannya ketua. Saya hanya biar ibu kenal dan ingat saya saja. Bu, tadi kan ketua muslimatnya bilang ya, kita kan nggak pernah ketemu, walaupun kita nggak pernah ketemu, kita nggak santrinya. Salah Bu, kita ini santrinya Mbah Hasim. Ya, karena Mbah Hasim itu pernah bilang begini, sopo wonge, itu bahasa Arabnya begitu. Sopo wonge sing urip NU, nah maka dia adalah santriku. Walaupun nggak pernah, tadi kan bilang nggak pernah nyantri langsung. Nah sekarang ini lagi nyantri nih Bu. Sekarang ini ibu lagi ngaji pada Mbah Hasim Asy'ari. Ya, makanya kalau santri itu pasti didoain sama kiainya. Dan kiai itu kalau mau masuk surga itu pasti nyari santri-santrinya. Makanya Bu yang rajin ikut pengajian. Walaupun kuenya sedikit, udah habis kan? Tadi kan ditanyain tuh sama ketuanya, udah dimakan katanya sudah habis. Itu Bu. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tadi saya bilang ibu wanita pilihan. Ibu adalah manusia pilihan. Saya kasih bukti Bu. Saya tidak omon-omon kata Pak Prabowo. Saya tidak omon-omon. Saya malam-malam itu, saya beberapa hari kemarin kan ketemu sama ketua muslimat sama beserta jajarannya, diminta ngisi pengajian ini. Terus kemudian beberapa hari kemudian flyer itu dimintain foto saya itu. Ibu lihat foto saya nggak kemarin? Nah itu dimintain foto, kemudian flyer itu sudah berapa jam kemudian saya sudah
dengan ibu ketuanya, saya yakin flyer itu sudah menyebar ke seantero Depok. Lebih banyak yang tahu daripada yang datang hari ini, betul Bu? Nah, yang tahu tidak semua datang ke sini, tapi yang datang ke sini itu ibu-ibu. Maka saya bilang ibu itu wanita atau manusia pilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu sama, artinya pengetahuan tentang ada pengajian hari ini semuanya sama, ya Bu. Waktu juga sama, semuanya waktunya 24 jam Bu, atau ada yang 36. Nah, waktunya sama, ilmunya sama, tapi yang menggunakan kesempatan itu tidak semuanya. Kita tidak membicarakan yang lagi kerja Bu, nanti yang kerja protes, kan saya lagi kerja, saya tidak membicarakan yang lagi kerja. Nanti ibu pulang, ibu lihat tetangganya yang tahu dia di rumah apa ada tugas. Pasti ada yang dia tidak ngapa-ngapain juga di rumah, tapi hatinya tidak tergerak untuk datang. Karena apa? Karena tidak ada panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada hidayah untuk datang ke sini. Makanya saya bilang ibu-ibu itu manusia pilihan yang datang ke sini, dan insya Allah pasti masuk surga. Asal ketentuannya benar. Asal apa namanya biasanya itu? Asal semuanya yang disyaratkan masuk surga dilakukan. Ada asalnya Bu, ada aturannya ya. Pasti masuk surga itu asal aturan dan ketentuan yang berlaku. Wong kita mau dapat piring aja ada ketentuannya. Kalau beli ringso 2 baru dapat piring 1, ya Bu. Apalagi masuk surga, pasti ada aturan dan ketentuannya. Nah, hari ini saya di sini saya mau sampaikan, saya mau kasih tip aturannya atau ketentuannya masuk surga yang paling mudah. Syarat masuk surga yang paling mudah. Saya mau kasih tip itu saja di sini. Ya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ada satu hadis dari Imam Bukhari mengatakan, ya ayuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasun niyam, udkhulul jannata bis salam. Syarat masuk surga paling mudah. Yuk kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama, afsus salam, menebar salam. Mudah apa mudah Bu? Mudah, timbang kita ngomong assalamualaikum. Bayar enggak? Berat enggak? Timbang kita ngomong assalamualaikum. Enggak berat Bu, buat hati yang lapang, buat hati yang legowo. Assalamualaikum itu mudah, tapi coba kalau hatinya penuh dengki, noleh aja males, apalagi ngucap. Nah, dalam penafsiran afsus salam itu ada 2 hal Bu. Yang pertama memang tadi itu mengucap assalamualaikum. Karena apa? Dalam assalamualaikum itu banyak banget manfaat yang terkandung. Yang pertama, kata assalamualaikum itu kita mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan pada kamu. Itu satu. Kemudian yang kedua, di situ ada senyuman. Senyuman yang diberikan kepada orang yang mengucap salam. Ya. Karena ada senyuman itu, maka tumbuhlah rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang antar tetangga, rasa kasih sayang antar anggota muslimah, rasa kasih sayang antar teman sepekerjaan. Hanya karena ucapan assalamualaikum. Makanya Bu jangan pelit-pelit ketemu temannya, assalamualaikum. Nanti ketemu lagi, assalamualaikum. Ketemu lagi sambil sekil
yang sekarang merasa jadi ketua PAC, jadi ketua PC susah ngurusi ngurusi warga muslimat. Rasulullah loh jauh lebih susah ngurusi umatnya waktu itu, mengislamkan sampai kemudian dimusuhi banyak orang. Kalau seandainya ada yang ngomong saya ini kan susah karena miskin, kurang apa Rasulullah miskin? Ya, tapi Rasulullah itu adalah manusia yang dalam testimoni sahabatnya dalam satu hadis bahwa Rasulullah itu tidak pernah lepas dari senyum, diludahi senyum, ya Bu, dimaki-maki senyum. Kalau kita bagaimana Bu? Balas lah. Ya, kalau kita menuruti itu manusia kita bagus. Tapi kita punya idola Bu, yaitu idolanya adalah Rasulullah. Yang namanya idola itu biasanya kita pengen kayak idola kita ya Bu ya. Ingat dulu ada jilbab ala Krisdayanti. Pada beli karena apa? Pengen cantik kayak Krisdayanti. Nah, seperti itu idolanya apa yang kita senangi pada idola kita akan tiru. Maka kita berusaha untuk meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam ayat Al-Quran disebutkan innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati sayaj'alu lahum rahman wudda. Nah, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati sayaj'alu lahum rahman wudda. Jadi dalam bentuk salam itu ya, karena kita itu menyebarkan salam kerahmatan itu nanti akan timbul rasa kasih sayang. Bu, kita punya tetangga yang kemudian tetangga itu ketemu tapi kita cuek, itu kan kita cuek juga ya Bu ya. Kita nggak pengen kenal, kita nggak pengen sayang. Tapi kalau ada tetangga yang setiap hari ketemu assalamualaikum Bu, mau kemana? Padahal udah jelas pakai mukena. Ya Bu, kadang-kadang memang ibu-ibu terlalu ramah, pakai mukena masih ditanyain, ibu mau kemana? Gitu. Orangnya lagi sakit gigi, lagi malas ngomong, mau ke pasar. Ya, gitu. Udah bawa tas keranjang belanja, masih tidak, ibu mau ke pasar? Enggak, mau ke kantor. Nah, kalau kita sering ketemu terus kemudian kita menyapa, lama-lama tumbuh rasa kasih sayang. Giliran begitu masak, kemudian kok saya masak banyak, aku inget dia digiling. Nah itu dari hanya sebatas assalamualaikum. Nah, kemudian ada satu hadis saya mau sampaikan ini dari Husain radhiyallahu anhu. Inna shadaqati an tusallima 'alan nasi wa anta toliqul wajhi. Nah, kita mengucapkan salam dengan wajah ceria itu dicatat sebagai sedekah. Makanya Bu, kalau kita tidak punya uang Bu, ya, uang kita kurang, yuk kita jalan dari pojok sampai pojok. Setiap orang disapa, assalamualaikum, assalamualaikum. Udah sedekah berapa kali? Iya. Itu Bu caranya. Jadi Bu, mohon maaf bagi ibu-ibu, saya dan ibu-ibu yang merasa keuangannya kurang untuk sedekah, jangan kecil hati. Ya kan dulu ada hadis Nabi, enak dong Rasul bagi yang kaya, jadi pahalanya banyak, sering sedekah. Jawabannya Rasulullah saat itu, kamu menyingkirkan batu di jalan biar orang tidak tersandung, itu juga ternyata benar. Islam itu makanya kata ketua PC-nya tadi punyai lulu ya, apalagi kalau ikut muslimat dan ikut caranya Asy'ariyah ya, bahwa kita Islamnya itu Islam moderat, Islam yang elastis tapi dalam rel yang dibenarkan oleh Al-Quran.
Caranya terserah. Nah, itu yang pertama, tafsiran tentang afsus salam yang pertama. Yang kedua, tafsiran yang kedua afsus salam di sini adalah menebar kemanfaatan atau menebar kedamaian. Minimal kalau tidak bisa mendamaikan kampung, itu jangan gereco, jangan bikin masa, diam udah tidak bisa mengganggu, tidak bisa membantu ngerecokin, tidak bisa mendamaikan kiri kanan tetangga, kita ngerecokin. Ada tetangga nih mau berantem, kita ini mau mendamaikan nggak bisa, tambah gini, iya memang dia orangnya begitu, ngomporin gitu, walaupun tidak ngomong apa-apa, sabar, kesannya ibu, kesannya bijaksana, iya ya yang sabar, memang dia orangnya begitu. Kesannya itu wibawa dan bijaksana, maunya ngedung-ngedung. Kata yang marah, tuh kan bener, dia aja mengakui kalau dia orangnya begitu. Tambah deh. Makanya kalau kita tidak bisa mendamaikan, kalau tidak bisa melakukan kebaikan, menengok, itu bahasa Arab. Ya, jadi ketua muslimatnya nggak ada, Bu. Mohon maaf, kita ini satu pabrik, Bu. Pabrik Jawa Timur. Jadi yang gini nih ngomong, ya. Jadi mohon maaf ya Ibu ya, barangkali nanti ada penyampaian. Jadi Ibu, jadi afsus salam itu di situ. Bagaimana kita bisa menebar salam, menebar kedamaian. Nah, kalau kita belum bisa, kita sebaiknya diam. Nah, itu yang pertama, syarat masuk surga. Gampang kan? Tuh, afsus salam. Terus, saya tadi itu nulis. Nah, yang kemudian yang kedua, oh ya tadi itu ada saya belum selesai ucap salam. Kalau seandainya ada yang ucap salam, Bu, terus tadi kan ucap salam dong yang dapat pahala? Enggak, yang menjawab itu pun sama dengan mengucap salam. Nanti rebutan. Kan kata Ibu Lia itu afsus salam menebar salam. Jadi rebutan. Ketemu itu, assalamualaikum, dulu aku loh ya. Ya, jadi assalamualaikum, satunya menjawab waalaikumsalam. Jadi kita itu kan kenapa tadi itu saya bilang mengucap salam itu ada berkah di situ, karena kita mendoakan. Kita semakin sering kita mendoakan orang, kita akan lebih sering didoakan orang. Dengan assalamualaikum, maka orang itu akan menjawab waalaikumsalam. Tapi jangan sampai di situ, Bu. Ya, kalau orangnya salamnya itu sedikit, kita harus memberi balasan yang jauh lebih baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang melakukan kebaikan kepada kita, termasuk salam tadi, maka kita harus membalas lebih baik atau membalas minimal dengan yang sama. Assalamualaikum, minimal banget waalaikumsalam. Kalau mau kita lebih baik, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau yang lebih baiknya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Bu, saya itu sering ngirim tetangga itu pisang goreng, karena saya berharap aku pasti dibalikin goreng. Jadi lebih baik, karena tetangga saya baik-baik Bu. Kalau saya kasih pisang goreng, pasti balasannya goreng. Kalau saya kasih nasi uduk pakai orek telur, orek tempe, nanti pasti saya dikasih pecel ayam.
Ya, afsus salam. Kemudian yang kedua ibu-ibu, syarat tadi masuk surga ya, satu afsus salam. Kemudian yang kedua wa'aqimu ta'am, memberikan makan. Memberikan makan di sini nggak harus yang mewah bu. Ibu lagi makan, dapat mangga satu, dikupas di depan rumah. Yuk sini yuk kita makan bareng. Itu tuh sudah termasuk ngasih makan. Ibu tadi berangkat pagi-pagi kan dari rumah, belum ada yang sarapan. Nah, pengalaman saya biasanya begitu itu ibu-ibu kalau rombongan muslimat itu ibu saya juga begini bu. Ibu saya dulu kalau rame-rame itu malah naik mobil bak, belum ada yang pada sarapan. Ada yang satu bawa lontong, ada yang satu bawa gorengan, ada yang satu bawa ketikan. Nanti dimakan bareng tuh di mobil bak. Ya, nah di situ wa'aqimu ta'am termasuk adalah memberikan makan. Nah, kan ada hadisnya, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang memenuhi hajatnya saudaranya, barang siapa yang bisa memberikan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Allah akan memenuhi kebutuhannya. Orang itu nggak semua kebutuhannya gede. Kadang-kadang hanya cuman karena haus. Kita ngasih aqua 1 gelas itu kadang jauh lebih banyak pahalanya timbang kita kasih emas batangan. Karena saat itu yang dibutuhkan adalah air minum. Gitu bu. Maka kadang-kadang kita itu ngutangi orang itu pahalanya juga lebih besar daripada kita memberi uang. Kan yang dalam hadis ini kan disebutkan siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka nafi hajat akhihi maka Allahu fi hajat. Jadi apa yang dibutuhkan? Tadi itu ibu-ibu datang ke sini belum sarapan, yang satu bawa lontong. Kita kasih 1 lontong aja, itu pahalanya bisa lebih besar daripada saya seandainya atau orang lain memberikan seseorang, aku punya ini nih oleh-oleh saya dari Surabaya pulang tak kasih tetangga. Yang namanya Surabaya itu apa ya, Banten gede-gede pulang, tapi kan dia tidak lagi butuh-butuhnya. Senang dikasih tapi tidak butuh. Yang butuh tadi itu lontong 1. Ya ibu-ibu ya. Tapi bu, ya kalau sudah begini nanti kalau sudah nyampe ke rumah kan, oh iya kata kuliah nggak apa-apa ngasih, jangan malu bu ngasih. Saya memang punyanya gorengan. Nah saya tuh alhamdulillah tinggal di komplek yang masih kayak kampung bu. Jadi kalau seandainya tetangga itu ada beli pisang kan 1 sisir gitu ya, itu kalau dimakan sendiri kan nanti pasti keburu hitam, nggak enak, digoreng, ada dikasih tetangga piring. Nanti kalau saya balikin piringnya nanti diisi lagi. Saya senang tuh masih kayak kampung begitu. Tapi, nah ibu juga begitu. Kalau punyanya pisang 1 biji, jangan malu kasih tetangganya kalau memang pengen. Tetangganya juga begitu. Kalau orang muslimat insya Allah nggak ada yang julid pisang begini yang dikasihkan aku. Ya boleh begitu nih bu, saya kasih tahu ada hadisnya. Ayo bacain ya. Ya nisa al muslimah, bukan disebut itu perempuan. La tahqiranna jarahu li jaratiha wala firshina syaftin. Yang disebut perempuan, biasanya perempuan begitu. Ya. Makanya ayo kita buktikan ini perempuan yang di luar muslimah. Perempuan muslimah tidak ada yang begini. Kita harus apa sih itu, dermawan, sopan ya. Kita punya apa, kita tetangga ngasih, nggak usah mikir ini apa, memang punyanya itu. Jangan tapi terus mentang-mentang gini, kan ada hadisnya. Kalau saya itu lagi masak sop, perbanyak kuahnya dikasih, ayamnya siapa yang makan? Nah,
Yang mengartikan itu kalau kita lagi masak, banyakkan kuahnya. Artinya, oh berarti tetangganya dikasih kuah, nanti ayamnya kita yang makan. Tidak begitu, Bu. Artinya biar bisa dibagi rata itu satu. Ada tafsir yang saya setuju, paling setuju dulu. Yang mengartikan kenapa? Kita harus tetap berbagi walaupun kita juga dalam masa sulit. Kalau seandainya nggak sulit, beli ayam lagi, beli sayur lagi, beli garam lagi, dimasak lagi. Tapi karena sudah nggak ada, jadi kuahnya yang ditambahin. Karena kuah tidak perlu belajar. Itu. Jadi penafsirannya itu, walaupun posisi kita tidak lagi berlebih, berbagi itu tetap wajib. Nah, terus kemudian yang dikasih juga begitu. Kalau seandainya nggak suka, ya sudah, nanti pasti kita ada yang makan. Jangan bilang, aku nggak suka begini, ngapain kamu kasih begini? Kalau nggak ini ngapain? Aku dikasih beginian. Padahal dalam hadis tadi yang saya sampaikan itu jelas disampaikan bahwa wahai muslim perempuan, wahai muslimat, ingat janganlah kamu tahqironna, jangan kamu meremehkan ya. Jarahu li jaratiha, pemberian tetanggamu. Kalau di hadis ini tulisannya walau firshina syatin, walaupun firshina syatin itu walaupun yang diberikan adalah kaki kambing. Kata ibu-ibu, Bu, kaki kambing kan mahal. Berarti itu hanya minimalnya kaki kambing, apalagi satu kaki. Nah, Bu, kita itu beda zaman. Ya, dulu zaman Rasulullah, zaman itu kambing itu kecil, biasanya onta. Ya, mungkin kalau ini kaki kambing, kalau kita itu apa ya Bu ya? Ceker ayam. Nah, walaupun yang diberikan tetanggamu itu ceker ayam, kamu jangan meremehkan. Karena yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan ceker ayamnya, tapi keikhlasan hati. Ya, itu Bu. Jadi mulai sekarang nih pulang dari sini nih ya, kalau belajar banyakin dikit Bu. Cari tetangganya, terutama yang nenek-nenek yang sudah gak ada anaknya, yang anaknya jauh, kasih semangkok, anterin, Nek sehat Nek, ini Nek ada sop, udah semangkok saja. Saya itu pernah dapat wasiat ya dari guru saya Bu di pondok. Ya, datang kamu ini saya sampaikan kemana-mana. Kamu walaupun kamu ngasih uang 10.000 atau 20.000, upayakan istiqomah dan datang sendiri kepada orang yang mau dikasih. Jangan dititipin orang. Datang kemudian disapa, sehat Nek, lagi ngapain gitu. Saya waktu itu lagi mikir gini ya, ngapain kan sama aja, yang penting nyampe. Tapi tidak Bu, ternyata di situ banyak rahasia. Yang pertama silaturahim ya, kita bisa ketemu, bisa ngobrol. Kemudian yang kedua kita bisa menyaksikan di situ banyak pembelajaran. Oh alhamdulillah, ternyata ada yang jauh lebih membutuhkan daripada saya. Akhirnya di situ tumbuh rasa syukur. Kita akhirnya pandai bersyukur. Kemudian kita tidak gampang mengeluh. Terus kemudian kita senang untuk memberikan. Oh ya, saya senang ternyata ketemu lagi seperti itu. Ya, maka ini sepele sebetulnya, tapi ternyata inti dari agama itu di situ. Ya, tuh ibu-ibu sekalian. Yang kedua adalah wa'at imut to'am. Ini sampai jam berapa? Sak semenit. Aku sih nggak senang. Ya, itu ibu. Yang kedua wa'at imut to'am, dan kita berbagi makanan. Ternyata memang berbagi makanan itu menunjukkan kasih sayang. Saya juga di tetangga yang saya ingat juga yang sering ngasih makanan tuh.
sih silaturahim itu menyambung kali, dan menyambung, namanya menyambung itu ada yang terputus. Tidak dengan kita, saya kan selalu silaturahim sama siapa? Nih sama kelompokku, nih sama besti-bestiku, itu biasa, silaturahim biasa. Tapi silaturahim yang bagus itu mana? Yang dia tidak, yang ada terputusan. Artinya ada keterputusan itu apa? Mungkin satu pernah punya masalah, akhirnya tidak seakrab dulu. Nah, kita pahami ibu, siapa yang bisa menahan egonya, kemudian yang datang duluan untuk ngakapi, nah itu yang luar biasa bu. Walaupun pertama dicuekin, gitu, dipanggil melengos, dikasih makan, amit-amit nggak mau aku makan, dikasih dia. Nggak apa-apa bu, biarin aja. Kita lihat kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah digitukan bu. Nabi aja digitukan, apalagi kita. Sholat aja kadang-kadang ya telat ya. Rasulullah telat aja gak pernah, malah ditambahi sholatnya. Kita kalau bisa kita cepat-cepat. Itu masih digitukan sama orang bu. Papa, sekali lagi kita datang digituin, nggak apa-apa. Kalau kita lagi pengen kok sakit hati, kok pengen marah, kita jauhin. Kadang-kadang kita enggak bu. Kelakuan kita, perbuatan kita itu masih sering dipengaruhi oleh orang lain. Padahal nanti kita itu masuk surga, masuk neraka itu ya yang tanggung jawab kita sendiri. Saya kasih contoh, ibu belanja ke pasar, beli beras, beli nih, mas beli beras, ya. Yang ini berapa? Sudah senyum-senyum, habis nih ibu muslimat 13.000. Kalau yang ini beras apa? Ini perang nggak? Nggak tahu bu, saya juga belum masak. Yang jual yes, kata ibu, nggak jadi beli. Ngapain beli kayak orang nggak butuh? Padahal dia juga butuh pembeli, bla 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 bla. Saya pindah aja ke toko yang sebelah. Awalnya yang kita ramah, hati kita tenang, menjadi kita marah. Padahal nanti kita terus kemudian kita ngumpat-ngumpat, kita yang nanggung dosanya karena kita kesulut oleh perbuatan orang rugi kita. Kenapa kita itu masuk neraka atau masuk surga ditentukan orang lain, yang ngerasain adalah kita. Nah, makanya kita harus punya prinsip, kita harus punya pegangan kita apa? Quran dan hadis. Kita harus ramah, kita harus ngomong yang bermanfaat, kita harus ini pedoman yang kita lakukan. Walaupun semua ini jahat, saya harus baik. Itu bu, itu orang muslimat, apalagi ini bareng-bareng. Makanya tadi kata ibu PJ, ketua PJ, harus ada kekompakan. Kenapa harus kompak? Kalau kompak itu pasti saling membantu. Kalau kita kompak itu pasti ada sayang di situ. Kalau kita kompak, kita akan banyak banget bisa membantu orang. Ya, kita berbuat salah karena kompak, ada yang ngingetin, jangan begitu, itu nggak baik. Nah kalau sudah kompak kita mengingatkan itu, yang diingatkan nggak bakal karena sudah akrab. Tapi kalau tiba-tiba saya nggak kenal ibu maaf jangan ke situ siapa? Nah, makanya di situ kalau itu enak ada jamaah muslimah saling mengingatkan. Ayo bu, itu bu, gak bagus bu, ayo bu kita ngaji bu, ada yang ini. Makanya saya bilang tadi, ini gak semuanya bisa ngaji Quran lancar dan baik kan? Nah, gampang kalau sudah ada jamaah seperti ini, temannya yang baik ngajinya, yang bagus ngajinya, suruh ngaji. Kita ngapain bu? Mendengarkan.
gampang pokoknya Bu dari surga. Ini saya kasih tip-tip paling gampang masuk surga. Nah, terus Bu, ada saya satu lagi hadis. Pokoknya nanti jam 11 selesai, kan? Selesai sampai doanya, gitu. Ada satu hadis, man ahabba ayyub saqalahu fi rizqihi wa yansa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan usia panjang dan barang siapa yang menginginkan rizkinya lebar dan luas, maka falyasil rahimah. Maka kita hendaklah bersilaturahim. Sebelum pahala surga, ini sudah ada pahala di dunia. Apa itu? Yang pertama, rizkinya luas. Orang yang sering silaturahim itu pasti rizkinya mudah. Kenapa? Paling tidak kita dapat teh. Kita datang ke rumah orang silaturahim disuguhin teh. Rizki itu Bu. Kita datang ke orang kemudian kita cerita-cerita, keluar dari situ bahagia. Ibu merasakan nggak? Habis ketemu temannya kita cerita-cerita. Contoh saya sama Bu Lulu ketemu. Karena kita ketemu kemudian kita cerita. Kita ceritanya itu pada zaman di pondok bagaimana kita gosok sendal ya. Bagaimana kita itu nggak sembunyi-sembunyi, nggak ikut ngaji. Tapi keluar di situ itu bahagia banget rasanya. Akhirnya saya masak ringan. Anak nangis juga saya nggak mudah marah. Karena apa? Karena bahagia habis ketemu cerita-cerita seperti itu. Nah, itu salah satu dari manfaat silaturahim. Ada kebahagiaan di situ. Sebelum kita minum tehnya, apalagi pulang dibawain itu baru rezeki. Kita ketemu di sini nih, kita ketemu semua ternyata. Saya barusan ngobrol sama Bu Asri. Ya nanti ya saya punya majelis siapa bukan itu? Iya, ada apa tadi? Jamaahnya apa yang bukan? Nah, saya barusan baru tahu Bu Asri punya istighosan gitu. Terus saya kan bilang, oh ada ya, kok saya nggak pernah diundang, dia nanti diundang. Nah, ini saya dapat rezeki, nanti saya diundang, pasti saya dapat jajan kotak kayak gitu. Kalau saya nggak dapat makan lagi, nah itu rezeki. Atau nanti tiba-tiba begitu saya ngomong, Bu ada kerjaan nggak buat anak saya, kan? Itu manfaat silaturahim. Sebelum janji Allah yang terakhir surga, kita sudah banyak dapat manfaat dan dapat berkah dari silaturahim. Wasil arham. Terus kemudian yang keempat terakhir, wasallu bil laili wan nasun niyam. Salat malam wan nasun niyam di saat semua orang tertidur. Bu, sholat malam ketika semua orang tidur, ibadah sir, gak ada orang lihat. Jadi kenapa tahajud itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tahajud itu pasti tengah malam. Gak ada, mungkin mertua juga gak tahu. Suami masih tidur, kita sholat di situ. Itu ada keikhlasan yang sangat ikhlas. Karena apa? Tidak ada kepengen riak dilihat orang. Kalau sholat di masjid mungkin masih ada riak-riaknya. Kenapa bilang padang nih, masih mahal harganya. Ya. Mau kena keluaran baru nih. Atau rajin banget ke masjid. Masih ada riaknya. Kalau tahajud Bu, mau riak ke siapa? Hantu malam. Itu satu. Kemudian yang kedua, bangun tahajud itu berat banget Bu. Apalagi yang masih punya anak kecil. Alasan anaknya rewel, jam 11, jam 12 baru tidur. Jam 3 harus bangun lagi. Berat
Dan janji Allah, apa yang diminta di sepertiga malam terakhir itu pasti akan dikabulkan karena berat. Makanya kata Allah, memang pahala itu yang tergantung pada apa yang diupayakan. Kalau gampang ya dapat payung, ya buka apa buku tabungan, gampang kan Bu? Dapatnya payung. Beli rinso 2, gampang kan Bu? Dapatnya piring. Kalau surga yang memang bagus, tinggi, enak di sana ya agak susah dapatnya. Makanya di situ bagaimana kalau kita bangun sholat tahajud di situ, janji Allah akan surga itu. Ya karena berat memang. Tapi kita minta apa jadi sepertiga malam itu, insya Allah Allah akan kabul. Nah, hadis ini terakhir ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udkhulul jannata bisalam. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan 4 ini, kata Allah, udkhulul jannata bisalam. Silakan masuk surga dengan tenang. Ada yang bilang silakan masuk surga lewat pintu mana yang kamu inginkan. Kita disuruh pilih Bu, pintu mana yang kita inginkan. Silakan masuk surga. Nah, tadi kalau kita flashback lagi ke 40 ya, orang yang masuk surga itu, yang pertama tadi apa? Afsus salam, wa aqimut ta'am, wasilul arham, as-salatu bil laili wan nasun niyam. 4 ini, yang 3 urusan hablum minan nas. Ya Bu? Afsus salam. Ibu mengucap salam sama siapa? Manusia sama tetangga. Wa aqimut ta'am, yang dikasih makan siapa Bu? Tetangga, manusia. Yang ketiga silaturahim, sama siapa Bu? Manusia. Tiga-tiganya Bu, ternyata yang membuat kita gampang masuk surga itu kita berbuat baik kepada sesama. Untuk urusan hablum minallah di sini disebut cuma sekali dan ditaruh urutan keempat. Maka ibadah yang paling kelihatan, ibadah yang paling berat nanti dan yang paling terlihat itu ibadah hablum minallah. Bagaimana hubungan kita dengan orang lain? Asalkan kita itu didasari oleh keimanan, kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya mulai sekarang nih, yuk ditata hatinya. Ditata hatinya karena apa? Apa ya, dalam Al-Qur'an, ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Ingat-ingat itu Bu. Jadi ibu biar nggak merasa kalau berbuat baik kepada orang itu merasa rugi karena menghinakan tetangga. Ada satu Quran dipegang nih, terakhir ini pesan saya. Nanti ibu bosan melihat saya. Kalau kangen nanti panggil lagi. Kalau nggak bisa, kalau malas manggil, bukan malas, kalau terlalu rajin nggak usah manggil, datang ke rumah saya. Saya di komplek BDN. Pegang satu ayat ini, in ahsantum li anfusikum. Barang siapa yang berbuat baik kepada seseorang, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Makanya jangan merasa rugi kalau kita berbuat baik kepada orang. Enak saja, saya kalau ngasih dia keenakan dong, kalau saya begini dia keenakan dong. Jangan lihat begitu Bu. Lihat apa yang kita tanam, pasti nanti akan kita tuai itu. Jadi kita berbuat baik. Saat ini saya ngomong, mudah-mudahan nanti kalau seandainya saya ada kesusahan, ada yang nolong. Seperti itu. Makanya Bu, saya punya pesantren di Pondok Petir. Saya merawat anak-anak kecil. Itu dalam hati saya rawat seperti anak saya sendiri. Karena bayangan saya apa Bu? 5 anak saya nggak ada yang di rumah. Jadi harapan saya dengan saya merawat anak ini nanti ada juga yang merawat anak saya dengan baik di sana. Nah seperti itu.
ada yang sombong ibu. Saya itu selalu jahat, tapi orang-orang itu pada nggak ada yang jahatin saya karena takut. Dekat aja takut, bagaimana mau jahatin gitu ya. Jangan salah, itu dicatat nih sama malaikat. Nanti semuanya akan dibalas di akhirat. Pasti akan kembali. Ya, makanya Bu, kalau ada orang yang takut dekat-dekat sama kita itu jangan terlalu bahagia, jangan merasa sombong. Oh, saya ini disungkani. Bisa jadi takut. Nggak usah dekat-dekat, timbang nanti jadi masalah. Ya, itu ibu sekalian ya. Maka dengan bermuslimat ini harapan kita yang pertama kan, kalau bahasanya ketua muslimat tadi itu kita gandol sarungnya Mbak Hasim, gitu ya. Kita nanti gandol sarung, pokoknya Mbak Hasim masuk surga, pokoknya saya harus ke bawah. Ya, maka lewat muslimat ini mudah-mudahan juga kita nanti diberkahi oleh berkahnya Mbak Hasim. Nah, lewat apa? Dengan kumpulan seperti ini kita ketemu dengan orang-orang baik, kita ketemu dengan orang-orang solihah, sehingga kita itu nanti ada semangat untuk selalu berbuat baik. Kalau gini kan pasti ya, nggak mungkin kan kalau seandainya ibu-ibu muslimat ini apalagi kayaknya sudah nggak punya balita kan, ngomongnya sudah nggak lagi masalah posyandu, ngomongnya pasti kalau nggak masalah penyakit ya masalah ngaji. Ya, kolesterolmu piro? Ya, kalau posyandu sudah lewat. Nah, sekarang ucapannya itu sudah begitu Bu. Kalau nggak masalah penyakit ya masalah ibadah. Makanya bila tanya, kamu sudah kapan belum bulan ini? Oh, alhamdulillah kurang 3 juz lagi. Nah, harapannya apa? Nanti nyampe rumah jadi semangat. Waduh, si Ratna itu sudah 3 juz lagi, saya harus kejar. Nah, seperti itu ya. Harapannya ketemu di sini ini, harapan ketemu dengan banyak orang, kita bisa mengupdate kebaikan kita semua dengan semangat teman-teman di sekitarnya. Itu saja ibu-ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Bila ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila ada kekurangan itu murni dari saya sebagai manusia dhaif yang masih perlu banyak belajar dan doa dari ibu-ibu semua. Bu, kedatangan saya hari ini hanya ingin silaturahim. Saya juga tadi disampaikan saya juga pengurus muslimat Bu, tapi kebetulan bukan karena lebih hebat, kebetulan saya di muslimat pusat. Nah, tapi Bu, saya kalau merasakan terutama anak ranting ya, kalau ada ketua anak ranting itu kayaknya pahalanya jauh lebih banyak yang di anak ranting, di anak cabang, di cabang. Karena yang berurusan dengan ibu-ibu semua begini. Susah kan Bu, datengin mereka, ngatur itu. Kalau saya hanya kebijakan saja, nggak ada urusannya bagaimana nyarkan mobil kalau mau ada kegiatan, bagaimana bawa angkot, nyari angkot, saya nggak merasakan begitu. Iya, pengerahan massa, belum lagi nanti nenek-neneknya di jalan perutnya sakit, ya, belum lagi yang neneknya pengen ke toilet, ternyata toiletnya nggak ada. Nah, itu jauh lebih baik dan jauh lebih banyak pahalanya saya. Makanya saya datang ke sini ini saya minta berkahnya ibu-ibu. Ya, bukan karena saya ini keminter ya, mohon maaf Bunyai, saya tadi itu bukan berniat untuk memberikan nasihat apa-apa pada Bunyai, karena saya malah belajar sama Bunyai. Saya hanya ngasih tahu yang itu loh Bu, yang di sana yang ujung hijau itu loh, yang di pojok sana itu. Saya hanya ngasih memberi nasihat yang ujung hijau yang di pojok itu loh. Yang lainnya udah pintar-pintar. Ya, itu ibu-ibu. Maka dengan satu gerbong kita di muslimat, mudah-mudahan kita semua nanti bareng-bareng ditarik oleh Mbah Hasyim Asy'ari ke surganya Allah SWT.
Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya Al-Fakir Lia Zahiro. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.